Nabi Muhammad. Exercise Mbak ini sunat. إلا للشفاعة رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna tangan kita berjamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima udlika wal khatim lima sabaqa. Amin. Amin. Nasiril haqi bil haq. Amin. Wa hadi ila suratikal mustaqim wa ala. Amin. Haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصل رحيمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayo sama-sama ikutin alhamdulillah. Alhamdulillah. Binikmatillah. Binikmatillah. Tatimmus shalihat. Tatimmus shalihat. Mudah-mudahan yang sedang sakit sembuh penyakitnya. Amin. Yang bokeh dibanyakin duitnya. Amin. Yang terlilit hutang lunas hutangnya. Amin. Yang terlilit pinjol lunas pinjolnya. Amin. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Amin. Yang aminnya kompak selesai ngaji nambah gajinya. Amin. Masya Allah. Salawat dan salam. Mari sama-sama kita salamkan kepada Nabi yang sangat mulia. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Beliau yang sangat menjaga kepada umat perempuannya. Beliau teladan terindah dalam kehidupan. Beliau sangat sayang kepada fakir miskin dan anak yatim. Syafaatnya bukan hanya nanti di alam akhirat, berlaku juga syafaatnya di negeri Hong Kong, di seluruh dunia, bahkan di Indonesia dan juga di dunia. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurul anta iksiru wa khali ya Rasulullah. Anta syamsun anta badrun anta nurul khafi anta iksiru wa khali ya Rasulullah ya Habiballah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Yang saya hormati Majlis Zikir Hidayatul Ihsan dan juga Majlis Zikir At-Taubah, seluruh jamaah yang ada, sahabat-sahabat teman-teman Hong Kong yang alhamdulillah bisa ikut ngaji pagi ini. Mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan walafiat. Amin. Selalu dalam lindungan Allah terjaga dan dijaga. Amin. Sukses rantauannya. Amin. Banyak duitnya. Amin. Cepat kembali ke tanah air memperoleh Amin. banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mbak Lili, Mbak Tia, tadi juga ada bunda kita, Bunda Fatimah, dan seluruh segenap panitia dari majlis-majlis taklim yang ada di Hong Kong yang ikut hadir dan bersama kita semua. Seluruhnya, semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, handphone bagus boleh ngutang. Sudah siap ngajinya? Sudah. Siap pasang telinganya? Siap. Insyaallah. Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang dari Indonesia berangkat ke negeri Hong Kong semata-mata tujuannya karena Allah. Dan ini kita menjadi mustafainal akhyar, orang-orang yang terpilih dari sekian banyak pejuang-pejuang devisa yang hadir di negeri beton. Saat ini Mbak hadir duduk bersama dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sebab dan saksi nanti kita bisa duduk seperti ini, berada di taman surga. Amin. Perempuan hebat adalah perempuan yang bukan hanya sibuk dengan perkara dunia, tapi juga tujuannya akhirat. Kenapa? Karena kalau tujuannya dunia, lelah, letih, sengsara, kecewa. Tapi kalau tujuannya akhirat, Allah akan memberikan dunia untuk melayaninya. Insya Allah. Cahaya Mbak. Cahaya. Kaya Mbak. Kaya. Karena jadi perempuan hebat itu butuh perjuangan. Mbak kenal sama Sayyidatuna Khadijah? Kenal sama Siti Khadijah? Sama Bu Siti kenal Bu Siti? Kenal Bunda Sumayyah? Kenal Sayyidatuna Aisyah? Beliau itu wanita-wanita hebat, Mbak. Penghuni surga, penghulu ahli surga. Makanya Mbak kepingin tak masuk surga? Mati dulu. Nggak usah takut namanya mati, karena mati itu suatu hal yang pasti. Betul, Mbak? Karena kalau bahasa Inggrisnya gelem orang gelem, kudu gelem. Mau tidak mau harus mati, tidak mati harus mati. Bukan mati yang kita takutkan, tapi adalah kehidupan setelah kematian. Ini yang harus kita persiapkan. Perempuan yang berpuasa di bulan suci Ramadan, perempuan yang menjaga sholat 5 waktu, perempuan yang bisa menjaga kehormatan, perempuan yang taat kepada suaminya, silahkan masuk surga. Pilih dari mana kalian senang pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kira-kira puasanya full atau enggak? Full. Karena head wajar bisa diqada. Yang kurang ajar karena mencret. Terus berusaha, karena puasa itu adalah orang-orang yang beruntung dan disediakan surga baginya, yakni Babur Rayyan. Orang-orang yang masuk dalam pintu surga itu adalah orang-orang yang menjaga puasanya semasa hidup di alam dunia. Salat 5 waktu, subuh 2 rakaat,
Zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh yang jumlahnya paling ringan 2 rakaat. Kira-kira istiqomah enggak, Pak? Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau akhirat tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Dung-dung terang-terang, seragam kerudung ngutang. Lunas, Ustaz. Udah lunas? Lunas. Ya, juga taat kepada suaminya, dia jaga kehormatannya. Mbak, halo, ada yang berani melawan sama suami? Banyak. Yang bekerja di negeri Hong Kong banyakkan perempuan apa kaum laki-laki? Seorang perempuan mampu menjadi peran menggantikan seorang suami. Tatkala suami mati dipanggil sama Allah, bahkan bisa menjadi ayah bagi anak-anaknya, tegar mencari nafkah dan buat penerusan anak-anaknya. Tapi seorang ayah ketika ditinggal istrinya belum tentu mampu mengganti peran sebagai seorang ibu. Tapi jangan keras kepala, Mbak. Kalian boleh rendahkan suami kalian, kalian boleh caci maki suami kalian, kalian boleh injak-injak harga diri suami kalian. Tapi lihat, yang menghapus dosa-dosa kalian kaum perempuan adalah redoknya suami. Surga ada di tapak kaki ibu. Tanpa redok seorang suami, surga haram bagimu. Halo. Saya takut. Tenang. Angel sangat. Kira-kira kalau boleh milih mati duluan, suami duluan apa istri duluan? Sayyidatuna Khadijah, seorang perempuan rela membawa makanan ke atas gunung ketika baginda Nabi kita bertahanus. Beliau saat itu berfikir, beliau berzikir, beliau bermuraqabah, mendekatkan diri sama Allah. Keadaan kota Mekah sangat bobrok, bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup, wanita direndahkan. Beliau meneteskan air mata, tapi seorang wanita terjaga hatinya, terjaga kehormatannya, kaya raya, naik ke atas gunung untuk suami tercinta. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Sayyidatuna Aisyah dengan kalimat indah menyambut kedatangan baginda Nabi. Ahmadu ya habibi, 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 salam alaika, salam alaika, habibi. Tidak ada kalimat sampean, tidak ada kalimat panjenengan, tidak ada kalimat kasar, tidak ada kalimat aku dan kamu, tapi kalimatnya habibi. Bahasa Arab artinya ke Indonesia cinta, kekinian. Kalau kita enak ngomong beb. Apa Mbak?
cinta, mama, mimi, papa, pipi, moms, pops. Aku, kamu, Kamas Dinda. Masya Allah, dijaga pendengaran suami, indah di hadapan suami, walaupun jauh berjuang di negeri Hong Kong, kehormatannya hanya untuk suami. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kita terlarut dalam status. Akhirnya tengah malam, akhirnya kita bete, update status, malam ini ku sendiri. Tiada ada yang menemani. Hanya angin-angin embusan 10. Dan aku tidak lagi keluar rumah karena terdiam diri. Serem woy. Boleh dong aku jadi bantal guling dan selimut buat kamu. Karena aku sendirian. Kamu emang lagi kemana? Lagi OTW. OTW kemana? Ke hati kamu. Jangan salahkan jaga kehormatan, jangan sampai kita terlena dengan perkara syahwat dunia, akhirnya bablas dan mengharapkan jasad kita, bahkan roh kita nanti bertemu dengan baginda Nabi kita yang mulia di taman surga. Alhamdulillah ala kulli hal, astaghfirullahaladzim. Tobat. Halo, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kan sekarang sedang viral tuh ya, dipoto kemudian ada antena-antena merah. Betul? Allah sudah tutup aib-aib kita. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra'ana wa'afina wa'fu'ana wa'fir lana haizubuna. Ya Allah, engkau tutupi aib hamba. Ya Allah, engkau ampuni dosa hamba. Tapi kenapa jangan sekarang dengan nantang gara-gara status, dengan gara-gara yang viral PGV, akhirnya kita kepingin terkenal dan menunjukkan siapa diri kita karena Allah tutup aib kita dan kita bongkar aib kita. Na'udzubillah. Udah deh bang, kalau mau status yang bagus-bagus, betul? Karena berapa banyak gara-gara status teman sama teman jadi tidak aku. Berapa banyak gara-gara status akhirnya jadi ada permusuhan. Berapa banyak gara-gara status jadi cemburu hati. Berapa banyak gara-gara status akhirnya terjadi pertikaian. Ini semua ada di dosa tangan kita, dan kita mohon kepada Allah semoga dosa-dosa kita mendapatkan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga? Insya Allah panjang umur, wafat husnul khatimah, masuk ke dalam surga paling depan. Tadi saya jalan ke sini naik kereta. Masya Allah, dosa laki-laki itu memang ada di mata.
mencium surga, masuknya aja diharamkan, menciumnya aja tidak bakalan diberikan. Siapa ya Rasulullah? Kadiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asdibatil bukhtil ma'ilat. Yakni perempuan yang berpakaian tapi Tidak berpakaian. beliau berlenggok-lenggok, ingin viral, ingin terkenal, menghalalkan segala cara, bahkan mengukir rambutnya, menusuk rambutnya seperti sanggul dan dijadikan seperti punuk onta. Sedikit apa banyak? Mbak, ayo semua kita berhijrah di ujung bulan Muharram ini, bahkan masuk di bulan ini kita hijrah. Yang belum sholat, sholat. Yang sudah sholat, istiqomah, pertahankan sampai husnul khatimah. Amin. Yang belum berhijab, berusaha. Yang sudah berhijab, istiqomah, pertahankan sampai wafat husnul khatimah. Amin. Yang belum ngaji, ikut-ikutan. Yang sudah ngaji, duduk dalam majlis ilmu, istiqomah. Semoga wafatnya kita husnul khatimah. Amin. Halo, halo Mbak. Halo. Ada masalah enggak di kerjaan? Banyak. Apa masalahnya Mbak? Banyak, betul Mbak? Kalau masalahnya banyak, Allah akan angkat derajat kita. Amin. Ingatkan dengan iman. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Buat ceramah dicampur salah, di depan belakang rame, jawab Allahnya nggak kompak. Buat salah, buat payah, yang jawab Allah kompak, saya doain jadi orang kaya. Amin. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kaya semuanya. Amin. Janganlah kalian sedih, janganlah kalian galau, janganlah kalian merasa lemah dan di titik terendah. Wa antumul a'launa, karena ujian yang hadir pada kehidupan kita, karena musibah yang hadir dalam pribadi kita, cobaan, kepenatan, masalah, apapun itu, sekalipun kita berada di titik terendah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, karena Allah akan angkat derajat hambanya bagi hambanya yang beriman. Amin. Sabar, syukur, Mbak. Sabar ketika kita mendapatkan musibah, bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Maka hamba yang beriman bukan hanya dapat bersyukur di saat ditambah nikmatnya, tetapi dia mampu mensyukuri nikmat walaupun dia penuh dalam ujian hidupnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya punya hadiah, nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Hadiahnya kurma dan juga coklat, kismis, kacang dan juga air zam-zam. Bisa dibeli dimanapun, tapi saya bawa dari Mekah. Alhamdulillah. Hadiahnya sederhana, tapi kalau hadiahnya surga, ujian, cobaan, pertanyaan hidup kita pun banyak dan berat yang harus kita pilih. Syukur
Mudah-mudahan kita selamat. Ya Rabbal Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mbak, kenal Sumayyah? Sumayyah seorang budak, Sumayyah seorang pembantu, tapi akidahnya kuat, maka harum sepanjang masa namanya. Mbak, yang membuat kita harum itu bukan parfum, tapi akidah mempertahankan wafatnya kita dalam keadaan sempurna dan baik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Pertahankan akidah, Mbak. Jangan pernah berdiri menegakkan sholat, walaupun mungkin kita sholat ada di dalam WC, di dalam kamar, sembunyi-sembunyi di tempat yang tidak sempurna. Kerjakan, karena ini tabungan kita buat masuk surga. Jadi perempuan seperti Sumayyah ini kita kepingin harum namanya, karena ketika kita meninggal dunia tertinggal semua kecuali amal yang soleh. Mbak, kalau keluar rumah harum, senang nggak? Di hadapan suami harum, senang suaminya? Senang. Itu namanya parfum. Betul? Parfum yang bagus mahal apa murah? Mahal. Ini parfum yang perkara parfum kita bisa masuk ke dalam neraka, dibeli dengan harga yang mahal. Tabarruj namanya. Tapi lihat Mbak, surga yang dengan ketaatan kepada suami ringan, tapi berat sebagai seorang istri untuk mengamalkannya. Makanya kalau perempuan tuh keluar rumah harum, di taman harum, di MTR harum, di pasar harum, di tempat kerja harum, begitu pulang kampung di depan rumah, samping suaminya 4 rasa, jidat ke leher presker pedas, pundak ke tangan autan banyak nyamuk, dada ke paha remason mules, paha ujung jempol balsem. Begitu suaminya nyium, jilat manis, asam, asin, pahit, pedas, rame rasanya. Dulu masih ingat ya Mbak, waktu pengantin baru, Masya Allah, kipas lagi pas keluar angin, shalalalala, itu apa Mbak? Kipas lagi pas keluar angin, kuncilah pintu, buka jendela, palinglah nikmat yang baru kawin, bantalnya 1, palanya 2. Ya Allah Mbak, itu nahan kentut muka pada bengap. Izin sama suami beli supermie ya, kan nanti malam menusin kita lapar. Dia nitip sausnya sama kecap. Oke. Begitu keluar rumah samping gang brebet. Pengantin. Coba pengantin yang model begini. Allah, pulang ke rumah, ya Allah, selebar jalan rapat brebet, depan TV brebet, depan TV brebet, buka pintu brebet, buka kipas angin brebet. Ya Allah, anaknya komen, mama pulang dari Hongkong kenapa begini mak? Nggak ada siapa-siapa padahal suaminya lagi nonton TV. Ada di sini model begitu ada? Harum
harumnya kita bukan karena parfum, tapi harumnya kita karena amal yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah aqamus shalah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang bersedekah di waktu lapang maupun sempit, siapa yang istiqomah menjaga sholatnya, maka dia sedang berdagang kepada Allah dalam perniagaan yang tidak bakal rugi. Kalau mbak lagi punya masalah, buka ayat Al-Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Sebelum tidur, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biarlah urusannya lapang, segala urusannya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Inna nazzalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketentraman dalam hati kita. Amin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah sayangi hambanya yang seperti itu. Hafazhumul malaikah. Turun malaikat dari setiap tetesan air mata kita. Doa kita ketika kita sedang membaca Quran, kita curhat sama Allah, membasahi pipi kita, maka Allah jawab. Allah peluk diri kita. Allah akan ganti musibah kita dengan penuh pahala yang besar, balasan pahala yang begitu indah. Dan bukan hanya di dunia masalah kita diselesaikan, nanti ketika di akhirat disediakan surga yang penuh dengan nikmat. Amin. Tapi sekarang nggak seperti itu. Kita curhat di HP, di Facebook, Instagram, Line, Snapchat, bahkan YouTube, bikin konten dan lain sebagainya. Ya Rab, akhirnya tatkala kita dikasih musibah, tatkala kita dihantam dengan sebuah masalah, bukan curhat meminta kepada Allah, setidaknya membaca Quran, malah nyanyi. Kalau tidak hari ini, jika tidak minggu ini, jika bukan semua harus ada harapan ya, Bu. Betul nggak? Ibu boleh, tapi jangan terlalu fokus. Ibu diri kita, Pak, kita berhak bahagia kok. Bukan kita, kamu aja. Kita semua berhak bahagia kok. Ya Bang? Sekali-kali makan yang enak, makan silahkan yang enak. Sekali-kali healing, kita jalan-jalan, pakai rezeki kita. Betul. Belanja apa yang kita pingin, beli Mbak. Betul. Jangan banyak pikir. Mau beli ini, ingat anak. Mau belanja ini, ingat rumah. Kapan Mbak senangnya? Kapan Mbak bahagianya? Betul. Mbak juga berhak kok untuk bahagia. Cuma bentengi, jangan kebablasan. Betul? Gaya hidup itu gak bakalan ada habisnya. Betul. Karena Allah kasih rezeki kita untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Bahagia itu cuma dua Mbak, pikiran senang, hati tenang. Kalau hati tenang,
itu berzikir obatnya. Kalau pikiran senang, bersyukur, tundukkan pandanganmu dari perkara yang kau tidak punya. Jangan melihat tetangga senang, dia sakit. Melihat tetangga sakit, dia senang. Ini dari pandangan mata, Mbak. Tetangga ngutang seragam, dia pakai koyo. Tetangga ngecat rumah, asmanya kuman. Tetangga kau beli sawah, kebangun rumah, dia masuk RSUD lagi di opnam. Ini yang bahaya. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shaliqul Amin Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Pak, gak usah pusing-pusing. Syukur, sabar, ikhlas, redha. Karena perempuan itu yang sebaik-baiknya adalah beliau yang bisa menyenangi dirinya dan juga suaminya. Halo? Nanti Mbak tanjain, mau makan, mau minum, mau mandi, apa mau langsung bobo? Mau makan ada apa? Ada pizza bertingkat. Apaan? Oncom. Zat nafsu. Minum ada apa? Ada orange, ada kopi, ada air putih, ada tisu. Kuenya belum datang. Bentar Ustaz, kuenya belum ada. Makanan yang dibacakan maulid, minuman yang dibacakan sholawat, syifaul barakah akan menjadi obat dan berkah. Makanya Mbak kalau lagi ngaji mau kemana-mana pun itu tasnya gede-gede banget. Ya kalau memang gak mau makan, gak mau minum, ya sudah mandi ada apa? Sudah aku masakin air hangat, oh masih geram. Ya sudah kalau gak mau makan, gak mau minum, gak mau mandi, ayo kita bobo. Bobo ada apa? Ada aku yang siap jadi bantal selimut buat kamu. Sajikan itu buat suami seorang, Mbak. Bukan buat siapa-siapa, setuju? Setuju. Halo? Buahnya belum. Habis rasanya. Zikir beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamumu. Saya tamu, Mbak. Enggak usah kontrak, Pak. Bercanda. Cukupnya lagi dipetik. Alhamdulillah. Terus. Masih ada waktu? Masih pagi. Masih lewat lagi sampai jam berapa? Jam 5. Berapa ustadz yang sudah mati di sini, Mbak? Ayo kita baca salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah.
Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bocah cilik-cilik jendelane sandane resik tumindae aje. Bocah cilik-cilik jendelane sandane resik tumindae aje. Sandane resik tumindae aje. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Anak cilik ngaji, cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Anak lanang ngalu jago, besok gede dadi wong agung. Cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Becik ketitik anak wadon resik-resik. Cilik ngaji mbak cilik ngaji, besok gede dadi wong aji. Ketitik anak wadon cilik ngaji mbak cilik ngaji, besok gede dadi wong aji. Cilik ngaji mbak cilik ngaji, besok gede dadi wong aji. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi wong agung, jadi wong aji. Insya Allah. jaga diri kita baik.
Jangan serahkan tubuh kita kecuali untuk perkara yang halal. Halo? Halo? Biarin suami pesek, halal. Biarin suami pendek, halal. Biarin suami botak, biarin suami berak, biarin suami hitam, tapi bisa membawa kita ke dalam surga dan menjadi imam terbaik dalam rumah tangga. Jangan sampai tertipu, hidungnya mancung, putih, berbulu, tinggi, gorila, Mbak. Sayang, cerita hariku, berharap engkau kembali. Sayang, orang bakal sayang, tutup auratmu, surga pun rindu, berharap ridho ilahi. Sayang, nanti memutih rambutmu, orang bakal abadi cantikmu. Rambut yang hitam perlahan jadi berubah, gigi yang rapi perlahan jadi bolong, mata yang jelas jadi rabun, pendengaran pun jadi kabur. Betul? Sekarang masih bisa pakai make up Miss Glow, Wardah, Mai Nyebelin, Orif Lambok, Panbok, Tulji, Jepluk. Silahkan Mbak, itu yang mahal, yang harganya murah. Ada Kelly, pipa nomor 4, dihias-hias, diwarna-warna, pipi jadi hitam, yang menjadi merah merona, namanya blow on. Bibir yang merah-merah, namanya apa Mbak? Ginjal. Lipan. Lipstick ini diciptakan untuk orang Korea, Jepang, Chinese, Hong Kong. Wanita-wanita perempuan Asia memang yang Hong Kong, Cina itu bibirnya tipis, maka dinamakan lipstick. Lip, bibir, stick, garis, maka bibirnya yang tipis diberikan garis. Lihat Mbak, bibir gede. Maka ganti dengan make up air wudhu, maka ganti dengan berzikir dan membaca sholawat dan ayat suci Al-Quran. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, cintalah yang menjadikan semuanya kalian cantik. Ikut saking ulama, moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat, namun hidup lagi sama-sama ya Rasulullah, salamun
Muhammad. Rasulullah. Alhamdulillah. Ada yang mau jawab pertanyaan saya? Saya punya hati. Ada 4 syarat wanita bisa masuk surga, memilih pintu dari mana aja yang dia mau. Apa 4 syarat tersebut? Angkat tangannya. Ini di belakang. Apa? Jawab. Ya, Sini ya Bu. Nggak boleh. ya. Silakan Pak, berdiri boleh. Monggo siapa yang menjawab, insya Allah ada hadiah dari Mekah. Beliau habis haji tahun ini. Monggo siapa Yang yang pertama menjawab? Pak. Sholat. Ya. Yang pertama. Berdiri Mbak biar jelas suaranya. Berdiri Mbak. Mbak berdiri biar jelas suaranya yang jawab. Yang pertama. Ya. Ya. Menjaga kehormatan. Ya. Ya. Udah Mbak, udah 4 ya. Yang pertama, Jaga sholat. sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Sekalian jamaah bisa maju sedikit karena insya Allah itu masih ada yang ingin ngaji ya. Jamaah sedikit geser maju dikit, maju dikit. Monggo yang bisa yang tasnya bisa dipakai, monggo dipakai. Satu lagi sebelum saya lanjutkan. Kita disebut bahagia ada 2. Yang pertama, yang kedua apa? Ya. Pikiran senang. Yang kedua, hati tenang. Betul. Pikiran senang. Mau lagi nasihatnya? Tenang. Banyak. Kita sambil baca sholawat. Bisa dibagikan, dilempar nggak apa-apa. Ya, boleh. Boleh dilempar tapi jangan berebut ya. Sini lempar. Ah, sini Pak. Pokoknya Wali. Nanti kita sholawat aja dulu. Biar berkah semuanya, biar semangat. Nanti kita lanjutkan masih sampai selesai. Insya Allah jam 5 sore selesai. Kita pulang masing-masing ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya
Ya Allah, Engkaulah Maha Segala, Engkaulah Maha. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.
Muhammad. Sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah saya masih berjuang di pondok pesantren. Barangkali Bapak semua teman-teman mau ikut andil dalam perjuangan pondok kami. Insya Allah nanti hari Rabu saya akan bertolak ke kota Mekah bersama jamaah hukum, ada Mbak Hani dan anaknya dan orang tuanya yang di kampung. Ini beliau berdoa minta amalan. Saya bilang istiqomah terus, rezeki yang Mbak perjuangkan di negeri ini wajib Mbak juga nikmatin, terutama supaya bisa menghantarkan Mbak semuanya hadir berdoa bukan di Masjid Singsasoy saja, tapi Masjid Bakatul Mukarramah. Insya Allah mohon doanya Mbak, dan saya mohon kesediaannya buat Mbak bisa berbagi di pondok pesantren kami. Ada di Facebook saya, di Instagram saya, dan di YouTube-nya. Itu perkembangan santri, bagaimana 24 jam kegiatan santri. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mau mondok, insya Allah yatim gratis, duafa gratis, insya Allah 100%. Yang punya hafalan 10 juz mungkin juga gratis, insya Allah di pondok pesantren kami. Biar sehat semua, mohon kerjasamanya panitia. Mbak, niatin karena Allah, niatin sedekah ini menjadi tolak bala. Mudah-mudahan menjadi sebab sedekah ini menghantarkan kita nanti kumpul bersama di taman surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
Muhammad. Masih ada waktu? Masih. Saya minum dulu. Ya. Saya punya teman saya ini sama berjuang seperti Mbak. Cuma dia laki-laki. Biarin Mbak. Teman saya laki-laki, beliau itu seorang ustadz, mungkin juga di Mekah. Beliau jauh dari istrinya. Saya bilang, kau bisa jauh dari istrinya? Mungkin kalau perempuan kan gini, syahwat perempuan sama syahwat laki-laki kan jauh, berbeda. Kalau laki-laki itu 1, perempuan 99. Iya, 99 perempuan syahwatnya lebih besar daripada syahwat laki-laki cuma 1. Laki-laki syahwatnya 1, kenapa nggak kuat? 1 itu-itunya perempuan. Tapi kalau perempuan 99% syahwatnya terbagi dan bercabang. Shopping ke mall, HP, make up, cincin, gelang, anting, kalung. Betul? Ketika syahwatnya disibukkan dengan perkara yang lain, syahwatnya berkurang. Dan inilah perempuan kenapa bisa kuat jauh dari suami, sedangkan suami tidak bakalan pernah bisa kuat jauh dari istri. Akhirnya saya tanya, apa amalannya Ustaz? Kalau minum, baca bismillah, teguk alhamdulillah, jongkok dan duduk, bismillah. Alhamdulillah. 3 kali Ustaz. Oh, alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ada cara yang kedua, bismillah, teguknya 3 kali langsung baru alhamdulillah. Coba contohkan, bismillah. Alhamdulillah. Iya, saya haus, puas. Alhamdulillah. Dan amalan ini yang bisa menjaga dirinya, dan memang ini amalan sunnah. Siapa yang meminum dengan cara demikian, maka selagi air itu berada dalam kantong kemihnya, belum dibuang dalam urin atau air kencing, maka dia dijaga dari segala perzinahan. Insya Allah bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini doa langsung zikir. Oh ada. Sebentar, ini pengajian ada 2 sesi ya Mbak. Jadi nanti juga ini jamaah yang pagi. Setelah sesi ini bisa keluar dulu karena yang sesi siang mau masuk. Akan tetapi jamaah juga masih bisa ngaji, tapi yang sesi siang masuk dulu. Mungkin kalau susah tempatnya, oh enggak ada. Sesi tadi dari Ibu Ketua menyampaikan ke saya. Jadi kalau memang nggak ada jemaah ya nggak apa-apa, nanti jangan keluar dulu jangan keluar dulu. Nggak apa-apa, kita bikin doa juga nggak apa-apa. Ya, Bentar ya, nanti diatur ya, bisa diatur ya. Nanti tim Sela insya Allah kesini lagi digratiskan lagi. Jenengan tahu ki? Ustaz Diman udah pada pegang tiketnya belum? Ya beli dong. Iya. Ya tapi kan nanti ada gratisnya, ada narik infaknya, ada gratisnya lagi, ada narik infaknya. Kan jenengan betul keberatan. Nggih betul. Nih, terus bagaimana caranya kita sebagai panitia mengelola, betul-betul mengelola infak dari jenengan, bagaimana tidak memberatkan panjenengan semua. Yang mau infak untuk usaha pesantrennya Joko Tarub bisa langsung ke beliau ya nanti ya selesai pengajian. Pun lanjut. Kita karena waktunya ya Mbak, nanti juga ada teman-teman yang mau ikut ngaji juga waktu jam siang.
Insya Allah bisa bareng-bareng lagi. Ini namanya Mbak Lili dari Majlis At-Taubah. Insya Allah semoga beliau sehat walafiat selalu. Baik Mbak, kita zikir langsung deh. Kalau waktunya agak mepet ya, biar kita bermuhasabah. Ada air, ada yang megang air? Jazakillah ini Mbak. Mbak Lili sehat walafiat berkah. Kalau yang punya saja airnya, yang punya aja ditaruh di depan ya. Ya, kalau yang punya nggak apa-apa. Minumnya tangan kanan ya Mbak, dibiasain. Boleh di depan, boleh juga ditaruh di samping tempat duduknya boleh, atau di depannya, dipegangin nggak apa-apa. Aku nekuk ya. Mau lurus banget nonton Lara. Ya. Sudah Mbak? Ya. Kita memang hidup di dunia ini banyak masalah dan itu unik. Manusia itu memang keadaan ketika dikasih nikmat, dia suka bilang Allah sayang sama saya, Allah cinta sama saya. Tapi ketika Allah uji, Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak cinta sama saya. Nggak demikian. Karena Allah menguji hambanya itu tahu batasan hamba dan kekuatannya. Maka dosa-dosa kita yang saat ini begitu banyak, mungkin sebab dengan ujian itu diampuni dosa-dosa. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka disinilah pentingnya kita memiliki hati husnuzon, berprasangka baik sama Allah. Insya Allah seluruh doa keluh kesah yang kita munajatkan, baik di waktu sendiri maupun berjamaah seperti saat ini, insya Allah dengan penuh keyakinan Allah akan menjawab doa kita. Karena tiada ada tempat yang paling indah kecuali hanya Allah. Tiada ada sandaran yang paling kokoh hanya kepada Allah. Tiada ada rahasia yang paling tertutup kecuali kita curhatkan kepada Allah. Maka Mbak jangan menyerah, terus berjuang, jaga kesehatan, sayang sama diri Mbak, ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan berdoa kita di tempat ini menjadi sebab hati-hati kita semua dijaga sama Allah, pribadi kita selalu dengan Allah, kerjaan kita, usaha kita, apa yang kita ikhtiarkan dan perjuangkan di negeri ini selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakinlah doa-doa kita yang saat ini akan kita munajatkan akan dijawab selalu. Wa alamu anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Tidak akan menjawab doa di mana berasal dari hati hamba yang tanpa, hati hamba yang tidak yakin. Khusukkan hati kita, tundukkan kepala kita, heningkan suasana, angkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah. Mari sama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Terus beristighfar, mohon ampunan Allah. Astaghfirullah sambil
ingat dosa-dosa kita. Dosa yang mungkin dari dalam perut kandungan ibu kita, sebelum kita terlahir ke alam dunia ini, dan setelah kita terlahir di masa kecil kita, dosa-dosa kita di masa remaja kita, dosa-dosa kita di masa dewasa kita, dan dosa-dosa kita di tempat ini, di saat ini, di waktu ini, ketika kita memohon ampunan Allah dengan membaca istighfar berjamaah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kita renungkan bab terekam semua maksiat, dosa, salah, khilaf yang mungkin selama ini kita kerjakan, dan yang selama ini kita berada di negeri Hongkong ini kita berbuat salah dan dosa. Ingat dosa-dosa kita, lihat. Lalu bagaimana kalau Allah buka aib-aib kita? Allah pertampakkan dosa dan kemaksiatan kita di hadapan hamba-hambanya yang soleh, di hadapan para nabi-nabinya. Tentu kami merasa malu, ya Rabb. Tutupi aib-aib kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa kami yang nampak maupun yang tidak terlihat, dosa-dosa kami yang kami perbuat dengan cara sengaja maupun terang-terangan, ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah begitu sayang kepada kita, Pak. Allah sayang kepada diri kita. Cuma diri kita yang terkadang kepingin lebih dari nikmat yang Allah berikan. Padahal dari nikmat sehat, keluangan waktu, duduk di majelis ilmu, nikmat berdoa, bermuhasabah detik saat ini adalah kenikmatan dari Allah. Kita syukuri. Alhamdulillah ya Rabb. Kami mohon ampunanmu, kami mohon kasih sayangmu. Anggap kami sebagai seorang anak yang merengek meminta uang kepada ayah kami, yang merengek meminta jajan kepada ibu kami. Kami menangis, kami berteriak. Seorang ayah dan seorang ibu akan memberikan jajan walaupun dia rela menghutang. Apalagi kasih sayangmu ya Allah, apalagi cintamu ya Allah. Engkau begitu sayang, Engkau begitu cinta kepada hambamu. Hambamu ini berjalan, Engkau datang berlari. Hamba ini meminta, Engkau menjawab. Hamba ini menangis, Engkau pun akan memberikan senyuman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepada kamu kami berkeluh kesah. Astaghfirullah, ingat dosa-dosa kita, mohon ampunan. Ingat kesalahan kita, Pak. Mohon ampunan. Ingat.
saat ini merasakan mungkin diuji sama Allah berat, cobaan baik rezeki, hutang piutang, jodoh, keluarga, rumah tangga, anak, orang tua, ataupun ujian majikan, penyakit sekalipun, curhatin kepada Allah, minta kepada Allah. Mungkin ada selama ini kita berdoa kepada Allah, baik di waktu kita berdoa meminta, kita bangun tengah malam, kita bercurahkan hati, menetes air mata, tapi doa-doa kita belum dijawab. Jangan salahkan amal ibadah kita, Bang. Jangan salahkan sholat kita, Bang. Jangan salahkan amal kebaikan kita, Bang. Tapi mari sama-sama kita berintrospeksi diri. Mari sama-sama kita bermuhasabah diri. Mungkin bukan hanya dosa yang kita pernah perbuat kepada Allah, tapi ada dosa-dosa yang selama ini kita lupa meminta maaf. Dan itu berhubungan kepada manusia. Siapa manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Ridhonya menjadi ridha Allah, murkanya menjadi murka Allah. Keramat beliau dalam kehidupan kita, ya Rabb, beliau adalah kedua orang tua kami, ibu kami, ayah kami. Mungkin ada di antara kami yang orang tuanya telah wafat. Mungkin juga ada di antara kami orang tua kami masih hidup, tetapi banyak berkeluh kesah dengan penyakitnya, tak kunjung sembuh dari segala penyakitnya. Lihat senyuman ibu kita, lihat senyuman ayah kita. Hadirkan wajah beliau. Mamin rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi. Siapa seorang anak yang memandang wajah ibunya, yang pandang wajah ayahnya, nazrat rahmah, dengan pandangan cinta dan kasih sayang, ila kataballahu lahu, Allah ridho dengan pandangan anak tersebut, hajatan makbulatan wa mabrurah, maka Allah hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Ya Allah, saudaraku, teman-teman semua, dengan duduk di majelis ini, saat ini kita hadirkan wajah ibu kita, saat ini kita hadirkan wajah ayah kita, dalam bentuk bayangan berdoa kita pandang beliau dengan sayang. Allah ridha, maka mendapatkan pahala haji yang sempurna buat kita semua. Allahu Akbar. Begitu besar nilai pahala yang kami peroleh, begitu besar nilai pahala yang kami dapat dengan memandang wajah ibu kami, dengan memandang wajah ayah kami, walaupun dalam bentuk bayangan saat ini di tempat ini kami berdoa. Ya Allah, kami mendapatkan pahala yang besar. Lihat senyum beliau. Allahu Akbar. Rindu. Allahu Akbar. Kamu kapan pulang, nak? Ibu sayang sama kamu. Balik, nak. Ibu udah gak sehat seperti dulu. Ya Allah, sehatkan, Allah afiatkan ibu ayah kami di kampung halaman. Beliau sedang tersenyum, beliau menatap kita dalam bentuk bayangan ini saat ini. Hadirkan saat akan kita sedang menggenggam tangan beliau. Coba ucapkan, Ma, aku sayang sama Mama. Pa, aku sayang sama Bapak. Cium tangannya, cium kakinya. Kepala kita diusap dengan lembut dari tangan beliau. Nah, ibu rindu kepadamu. Nah, ayah rindu kepadamu. Ya Allah, Tuhan kami, ketika kami pandang wajah ibu dan ayah kami sadar begitu banyak sekali tanda-tanda kematian menghampiri beliau. Pipinya yang lembut kini mulai berkerut, mata yang memandang jelas kini sudah mulai rebut.
hidupnya perlahan mulai berubah. Jalan yang gagah kini mulai terengah-engah dan banyak mengeluh sakit. Itu semua tanda-tanda kematian. Ya Allah, sehatkan ibu ayah kami, panjangkan umur beliau, izinkan kami untuk bisa memberangkatkan beliau ke tanah suci dalam ibadah haji wal umrah. Jangan kau wafatkan ibu ayah kami sebelum kami bisa membuat beliau bangga dan bahagia. Andai kata kematian kau takdirkan jauh lebih baik dari hidupnya, di majlis ini, di waktu ini, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau ambil nyawa beliau kecuali wafatnya beliau dalam keadaan husnul khatimah. Ibu, maafkan anakmu ini, ibu. Ayah, maafkan anakmu ini, ayah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma karabbayani saghira. Rabbil firli wali walidayya dibaca untuk orang tua kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbil firli, ampuni dosa kami, wali walidayya, dosa ibu ayah kami, warhamhuma, sayangi beliau, kama rabbayani saghira, sebagaimana beliau begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Coba kita flashback dalam hidup kita, di saat dahulu kecil kita ditimang, kita disayang, kita dimanja, bahkan tatkala kita demam panas, ibu terjaga dalam tidur kita. Begitupun ayah mencari nafkah, membeli obat untuk kesembuhan kita. Tapi saat ini ibu membutuhkan kita, ayah membutuhkan kita, kita tidak ada di samping beliau. Kita hanya bisa video call, kita hanya bisa menanyakan kabar melalui handphone. Maafkan kami, belum bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami duhai ibu dan ayah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka rela menghutang kepada saudara, tetangga, kerabat, dan menahan malu karena hutangnya belum dibayar oleh orang tua kita. Dan itu semua untuk perjuangan beliau demi anak-anaknya, untuk sekolah kita, untuk pendidikan kita, untuk makan kita, untuk jajan kita. Tapi tidak sedikit di antara kami ya Allah yang belum bisa maksimal membahagiakan ibu dan ayah kami. Takdirkan kepada kami semua ya Allah, kami bisa memberangkatkan haji dan umrah ibu ayah kami. Kami bisa membuat beliau bahagia dan bangga kepada kami, dan kami menjadi anak yang saleh dan saleha, yang selalu mendapatkan keberkahan darimu, ridho darimu, karena kami mendapatkan ridho dari kedua orang tua kami. Ya Allah Tuhan kami pun merindu kepada keluarga kami di kampung halaman. Mungkin Mbak ada yang punya anak, mungkin Mbak ada yang punya keluarga yang menunggu kedatangan Mbak. Pandang wajah beliau, sebut nama beliau, terlebih anak-anak.
Jaga kesehatannya ya Allah. Pelihara, lindungi keadaannya selalu ya Allah. Angkat derajat anak keturunan kami ya Allah. Di antara kami yang belum memiliki rumah tangga, anugerahi keberkahan ya Allah, suami yang bisa membimbing perkara dunia akhirat buat kami ya Allah. Hingga rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, dan Engkau karuniakan keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Yang memiliki anak, sebut nama anak-anak kita. Ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma fir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Allahumma fir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hasin farjaha. Berkahi dan baguskan rezekinya, berkahi dan baguskan pergaulannya, berkahi dan baguskan teman-temannya, berkahi dan baguskan keberadaannya, berkahi dan baguskan ilmu amalnya, berkahi dan baguskan jodohnya, berkahi dan baguskan rezekinya, berkahi dan baguskan pendidikannya, berkahi dan baguskan ilmu amalnya, berkahi dan baguskan dunia akhiratnya. Andai kata ada di antara kami yang memiliki keturunan yang keras hatinya, sentuh ya Rabb menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati dalam rumah tangga kedua orang tuanya. Soleh-solehan keturunan kami ya Allah. Allahumma rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, sehatkan kami dalam berjuang ya Allah di negeri ini ya Allah. Lindungi kami dari segala musibah, wabah, dan fitnah. Sehatkan kami ya Allah. Walaupun kematian tidak ada yang tahu waktu dan kapan buat kami ya Allah. Kami mohon, jangan Kau wafatkan kami di negeri ini ya Allah. Seperti banyak teman-teman kami yang terkena musibah. Izinkan kami, andai kata kami wafat ya Allah, kami bisa berada di kampung halaman kami bersama keluarga kami ya Allah. Wafatnya kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatnya kami dalam keadaan terjaga air wudu. Wafatnya kami dalam keadaan sujud menyembah-Mu. Wafatnya kami dalam beramal saleh. Mata kami terpejam seperti orang yang tidur pulas, mimpi penuh dengan keindahan. Bibir kami pun tersenyum ketika melihat rasa sakitnya dahsyat sakaratul maut. Dan kami dengan indah, mudah mengucapkan kalimat tauhid. Yang sangat menyakitkan, kecelakaan dalam bekerja ataupun apapun itu ya Rabb, yang membuat kami wafat ya Allah. Mata yang meletak, mulut yang terbuka, wajah yang hitam legam, mati dalam keadaan bermaksiat dan bergelimbangan dengan dosa. Andai kata ada di antara kami ya Rabb wafat dalam keadaan demikian, ibu kami, ayah kami, guru kami, keluarga kami, anak-anak kami, tetangga kami,
kami, saudara kami, rekan kami, pribadi kami ya Rabb. Ampuni dosa beliau, terima amal ibadah beliau, tempatkanlah selayaknya beliau, hamba-Mu yang saleh dan beriman. Jadikan pusara kuburan beliau taman-taman syurga-Mu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Silakan minta kepada Allah. Apapun itu minta sama Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangan sebelah kanan, pegang sebelah kiri atau hati kita, minta, sampaikan salam untuk Rasulullah. Semoga rezeki yang kita perjuangkan mencari nafkah di negeri Hong Kong ini bisa mengantarkan kita untuk bisa menunaikan haji wal umrah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Hadirkan seakan-akan kita detik ini, waktu ini, di tempat ini, kita hadir di depan makam baginda Nabi Muhammad. Kita berdesak-desakan ingin masuk dan sholat di roboh di samping makam Nabi Muhammad. Kami datang ya Rasulullah. Kami pejuang-pejuang yang bekerja di negeri Hong Kong ini rindu kepada-Mu ya Rasulullah. Ya Allah, takdirkan kami untuk bisa berziarah di makam kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Izinkan kami ya Rabb, kami rindu kepada kekasih-Mu, kami sayang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, akui kami sebagai umat-Mu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
اللهم الشرف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Silahkan diminum. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Infak sedekahnya buat Mbak. Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Kapan-kapan main ya Mbak. Kalau nanti kena hubungin saya insya Allah. Tidak ada penginapan juga di Bapak. Bisa ngaji bareng bersama. Insya Allah sehat semuanya mereka. Doa punya kesakitan diterima oleh Allah SWT. Mohon maaf lahir batin, banyak ngomong banyak salah pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada sesi kedua.